Siapa tadi yang ikut acara itu? Acara apa namanya? Acara mahasiswa ke mahasiswa ya? Ada 20 orang. Iya Pak, Hah? iya sekitar 20 orang Pak. Kalau 20 orang tentu udah habis ini mahasiswa. Enggak Pak, Udah sepertinya udah lihat mau dulu. selesai tuh Pak. Hah? Soalnya, Oh, udah selesai. eh, sudah berjalan Pak, cuman kayaknya bentar lagi mau selesai Pak. Soalnya udah dari tadi. Dan juga mahasiswa kita totalnya 69, sekarang udah yang join udah 55 Pak. Sepertinya waktu acara kuliah tamu nggak semuanya masuk ya? Nggak semuanya masuk ya? Absen sudah bisa diisi, kemudian tugas silakan dimasukkan dulu. Tugas soal, kemudian tugas ini. Asrahayat Haridil. Satu lagi siapa nih? Enggak juga kelihatan ini. Shirley, mana orangnya nih? Gelap aja. Nah, Altaf, Fatihah, Aura Kurnia, Altraf ya, Fatihah, Aura Kurnia. Fatihahnya mana nih? Fatihah dan Altraf. Kasih di mana sekarang posisinya? Kasih? Kasih di mana ini? Lagi di kampus, Pak. Lagi di kampus. Aurelia di mana? Aurelia. Aurelia Venia Putri. Ini mana ini Aurelia? Iya, Pak. Ya, di mana posisi Aurelia? Di rumah ya? Aurelia. Di mana posisi Aurelia sekarang nih? Halo Aurelia. Iya, Pak. Di mana posisinya sekarang? Di kos, Pak, di Padang. Kosnya di mana? Di mana kosnya? Di irigasi, Pak. Irigasi ya. Ruang tamunya pakai AC ya kosnya?
Fatihah dan Altaf. Izin Pak, Fatihah dan Altaf. untuk Fatia dia tadi izin off cam, izin sholat dia tadi Pak. Ah? Untuk Fatia tadi izin off cam karena katanya mau sholat dulu katanya Pak. Kenapa dia masuk seperti itu? Kalau Altaf, Adra di kampus ya. Nah, ini artinya curang juga namanya nih, Altaf dan Fatihah nih. Berarti saya menganggap Fatihah nak masuk dengan Altaf nih ya. Masuk curang namanya itu. Ayo jadikan saya host-nya. Absen sudah bisa diisi? Sudah ya. Tugas dari dimasukkan tentang soal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Siapa yang host sekarang nih? Jadikan Bapak hostnya. Baik Pak. Ya, karena Bapak mau mulai kuliah lagi, jadi perlu PowerPoint yang mau tampilkan. Jadi kita bercerita tentang alergi sekarang ini ya, alergi ya. Besok tentang saluran cerna yang juga merupakan reaksi sistem imun kita. Ya. Jadi kalau kita lihat alergi itu berasal dari kata a dan alergi ya. A adalah tidak, alergi dikehendaki, jadi reaksi yang tidak dikehendaki. Ini asal katanya. Kemudian kalau kita lihat lebih lanjut, alergi itu, ya, ini merupakan gambaran daripada penyebab alergi itu. Jadi kalau kita lihat, bisa saja alergi itu adalah akibat kontak dengan kulit kita. Ya, kontak dengan kulit bisa saja tanaman-tanaman yang bersifat racun misalnya. Kemudian dengan hewan ya, dengan hewan peliharaan ya. Kemudian dengan serbuk bunga, kemudian dengan latek ya. Nah, itu kontak dengan kulit itu. Kemudian yang kedua yang injektan ya, yang injeksi misalnya serangga ya, serangga atau obat-obatan yang diberikan secara injeksi. Kemudian ingesti ya, melalui mulut. Misalnya obat-obatan, contoh sederhana adalah kacang-kacang tanah misalnya dan lain sebagainya. Kemudian melalui inhalasi juga ada. Biasanya inhalasi itu hampir sama dengan kontaktan. Ya. Bisa saja polen, bisa saja debu,
bisa saja kalau kita perhatikan ya inhalasi itu bisa malah ini, dan satu lagi bisanya adalah hewan dari hewan tadi. Ini kalau kita perhatikan ya ada melalui inhalan, ada melalui injektan, injeksi ya, ada melalui injektan, ya. Ada ingestran ya, ingestran ya. Ada injektan. Efek yang akan muncul nantinya itu adalah pada paru-paru atau pada saluran cerna atau pada kulit sendiri nantinya. Ini adalah melalui ingestan ya. Kemudian ya bisa saja kalau kita lihat apanya adalah ada inhalan, ingestan, injektan dan konektan ya. Ini contoh obat ya yang injeksi itu, injektan ya, injeksi obat injeksi. Nanti di dalam hati di metabolisme, nah, jadilah dia produksi dengan senyawa baru nanti. Nah, kemudian yang di bawah ada gambaran reaksi imunologi ya. Jadi reaksi alergi ini bisa saja melibatkan reaksi imunologi, bisa saja non imunologis. Kita melihat ya sejarah penyakit alergi ini ditemukan oleh Van Perget ya, Perget tahun 1960-an. Ini dilihatnya ada perubahan yang terjadi akibat reaksi dari host ya bila terjadi kontak untuk kedua kalinya. Kemudian juga ya, agen yang bertanggung dalam reaksi ini adalah IgE ya. IgE ya, imunoglobulin yang berikatan dengan reseptor ya. Nah, antibodi yang melibatkan IgE ini kita sebut juga dengan reaksi hipersensitivitas segera ya. Hipersensitivitas segera ya. Jadi ini reaksi ini dimulai kontak pertama kali dengan alergen, ya. Kemudian setelah beberapa hari akan terbentuk di dalam tubuh kita, terbentuk antibodi IgE. IgE ini dia terikat atau reseptornya adalah pada sel mas dan sel basofil. Sementara sel mas dan basofil itu di dalamnya ada granul-granul, ada histamin, ada serotonin, dan lain sebagainya. Apabila masuk antigen untuk kedua kalinya, maka dia akan berikatan dengan IgE tadi. Sehingga terjadilah reaksi biokimia, mengaktifkan adilaksiklase, sehingga dilepaskanlah mediator-mediator. Mediator yang utama yang dilepaskan, yang langsung menimbulkan efek itu adalah histamin, serotonin ya. Kemudian beberapa saat terbentuk senyawa ya, yang kalau kita perhatikan nanti adalah prostaglandin I2 itu, ya, dia akan bereaksi langsung dengan koreseptor sehingga reaksi ya, alergi itu bisa terjadi nantinya. Ini adalah gambaran klinis dari persistent tipe 1 itu. Ya. Ada bisa saja merupakan asam bronkial, asma bronkial ya. Kemudian yang kedua demam ya, demam kuning. Yang ketiga eksim. Yang keempat urtikaria. Nah, riwayat keluarga dengan reaksi kulit ya. Ini reaksi inhalasi elegan.
Jadi kalau kita lihat patogenesisnya, kontak pertama dengan alergen, maka tubuh akan membentuk ya IgE. Sementara IgE sendiri ya, dia terikat pada sel mas dan basofil. IgE itu T setengahnya pendek itu, 2,5 hari. Sensitisasi sel mas itu 12 minggu. Ya. Dia terjadi kontak kedua kalinya dengan antigen yang sama, artinya yang sama waktu penginduksi itu, jadilah proses degranulasi, proses pelepasan histamin sendiri. Nah, inilah reaksinya kira-kira yang terjadi. Ya, kontak pertama dikenal oleh sel B dan sel T, kontak kedua, ya, dikata dia dengan IgE ya. Perlu kita garis bawahi bahwa proses reaksi degranulasi itu tidak hanya melibatkan antigen dengan IgE tadi. Bisa saja anti-IgE itu mengadakan reaksi seperti gambar ini. Anti-idiotip juga demikian, hal yang sama. Kemudian juga kita bisa perhatikan dari gambar ini, ternyata reaksi proses degranulasi atau pelepasan daripada histamin itu tidak hanya disebabkan oleh alergen saja. Bisa saja C komplemen ini ya, komplemen 3A dan komplemen 3B. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadi pelepasan daripada histamin tadi. Inilah kira-kira mediator-mediator kemudian kalau kita lihat lagi lebih lanjut, ini adalah efek utama dari IgE. Kemudian yang nomor 2, sel T dan sel B. Nomor 3 adalah sel monosit yang nanti disebut dengan makrofag. Ini secara genetik daripada alergen ini, jadi memang diturunkan. Orang tua alergi, 50% anaknya alergi. Kalau orang tua alergi salah satu saja ya, maka alergi pada anak diperkirakan sekitar 30%. Apa penyebab alergi itu? Penyebab alergi bisa saja karena defisiensi sel T. Ya, defisiensi sel T. Karena sel T inilah yang mengatur daripada reaksi tubuh kita. Yang kedua adalah feedback mediator yang tidak normal. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, faktor non genetik seperti kan jumlah terpapar, makannya apa, dan penyakit virus lainnya. Jadi kalau kita lihat saluran cerna, ya, ini kita lihat definisi itu, alergi makanan adalah gejala klinis yang timbul setelah makan sesuatu makanan karena reaksi badan dengan ya, reaksi badan yang tidak normal. Nah, ini definisi, kalau kita lihat ada juga definisi alergi terhadap makanan, itu timbul setelah makan ya, makan sesuatu makanan karena reaksi badan yang
tidak normal terhadap makanan atau terhadap tambahan itu sendiri. Kemudian reaksi terhadap alergi itu dipengaruhi oleh respon tubuh sendiri. Ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alergi itu. Yang pertama adalah faktor mukosa. Seharusnya mukosa itu, ya, adanya IgE, mukosa itu akan, adanya alergi itu, mukosa itu akan aktif dia. Setelah faktor mukosa, juga faktor imunologi. Kemudian faktor non-imunologi, terdapat pada jaringan bedah, faktor genetik, dan yang terakhir faktor lainnya. Ini adalah gejala klinis. Ya. Ada otofaring atau saluran cerna, ada kulit, urtikaria, udem, ada saluran nafas, ya, bronkokonstriksi. Ini alergi, ya. Ini kalau kita perhatikan reaksi simptomatis makanan ini. Ini adalah organ atau di mana mediator itu dilepaskan. Ya, bisa saja di saluran nafas, saluran pencernaan, telinga, atau hidung tersumbat, atau pembuluh darah. Ini diagnosanya, ya, orang itu alergi atau tidak. Yang pertama anamnesa namanya. Kemudian dilihat makanan apa saja yang dimakannya. Kemudian setelah tahu makannya, kira-kira alerginya dengan apa. Jadi kalau kita lihat pemeriksaan laboratorium juga ada terhadap alergi itu, yaitu penentuan eosinofil dan IgE yang spesifik. Ini kalau kita lihat, ya, ada segitiga. Jadi tes secara klinis terhadap alergi itu yang pertama skin test, ya. Skin test itu uji pada kulit, ya, pitch test, ya. Kemudian yang kedua uji provokasi. Jadi kalau kita lihat, ya, bagaimana makanan kita alergi sendiri. Jadi makanan itu yang pertama sayur harus lengkap, ya. Kemudian pemberian ASI itu sangat dianjurkan sekali. Makanan di restoran kurang aman dan dianjurkan membaca label bahan-bahan makanan tersebut. Kemudian kita lihat lagi, ya,
umumnya orang-orang alergi itu bagus diberikan probiotik. Ya, ini pendekatan terbaru itu probiotik. Ya, ini probiotik. Ini penata laksanaan dari alergi itu. Kalau secara non farmakologi, itu kita hindari alergennya. Dengan apa kita alergi? Kita hindari. Kemudian yang kedua, hiposensitivitas atau desensitisasi. Kemudian secara farmakologi itu diberikan pertama adalah golongan antihistamin, ya, karena yang bertanggung jawab itu adalah histamin. Yang kedua adalah kortikosteroid, ini antiinflamasi sebenarnya. Kemudian juga ada senyawa yang mengikat ya permukaan sel mas, sehingga proses degranulasi tidak berlangsung. Kemudian ini kasus, ya, kasus kalau kita perhatikan, dia batuk selama 2 bulan, yang hadir tanpa tanda-tanda infeksi. Ya, tidak ada tanda-tanda infeksi saluran nafas atas, tidak ada. Dia memang memiliki hidung meler, tidak bersih atau gatal. Dia juga memiliki sejarah alergi ya. Ini permasalahan fisiknya, kulit, kemudian pemeriksaan kulit, kemudian mata, kemudian pemeriksaan abdomen dan sebagainya. Ini diagnosa sementara pasien memiliki sejarah yang signifikan dengan alergi kacang. Terapi dan farmakologinya, ini contoh obat yang diberikan albuterol. Di mana albuterol indikasinya pertama untuk pengobatan asma, yang kedua mencegah timbulnya asma itu sendiri. Kontraindikasinya ada. Kontraindikasi albuterol itu adalah pada orang-orang yang memiliki reaksi hipersensitivitas terhadap albuterol dan adrenergic. Ini efek sampingnya tadi, ya, ini dosisnya. Interaksi obat, kita perhatikan. Interaksi dengan MAO, ya, antidepresan dan sintomimetik. Ini efek menurun karena penggunaan bersama dari beta adrenergic. Ini juga diberikan krim hidrokortison, ya. Eksim ini kan radang pada kulit karena alergi. Ya. Kontraindikasi nanti tidak boleh diberikan orang yang hipersensitif terhadap hidrokortison. Ini kalau kita lihat hidrokortison itu indikasinya untuk apa? Nah, pertama untuk ekstrim, peradangan pada kulit karena alergi. Kontraindikasinya jelas. Penderita yang hipersensitif terhadap hidrokortison, infeksi virus, tuberkulosis kulit, anti akne. Ya. Kita lihat efek sampingnya apa kita. Pada penderita yang sensitif dapat timbul reaksi seperti rasa terbakar, gatal-gatal.
fatal ya, kekeringan, atrofi serta infeksi sekunder. Ini kalau kita lihat dosisnya 2-3 kali sehari. Kemudian albuterol, hidrokortison, obatnya tadi yang digunakan. Ya. Kalau kita lihat lagi lebih lanjut, albuterol hidrokortison itu jadi itulah kira-kira ya pengobatan alergi itu. Yang kita lihat dulu untuk penata laksanaannya, ada pengobatan itu menggunakan secara farmakologi, ada yang tidak ya. Yang tidak secara farmakologi itu apa? Nah, misalnya kita tidak menggunakan ini. Jadi ada farmakologi, ada non farmakologi ya. Kalau non farmakologi itu termasuk nanti kita tidak kontak dengan alergennya. Nah, itu kira-kira kita lihat tentang reaksi alergi itu. Kita masuk diskusi sekarang ini, silakan. Kita perhatikan. Silakan diskusi. Yulia Indri, silakan. Iya, Pak. Ya, silakan pertanyaan. Silakan, Yulia. Apa Yulia ini? Apa, Pak? Sedang acara apa? Nggak ada, Pak. Mungkin pertanyaannya dari pengalaman saya aja, Pak. Jadi saya pernah alergi gitu, Pak. Tapi kalau waktu itu karena kebetulan hujan, terus dingin gitu kan, Pak. Jadi diperiksa katanya alergi dingin gitu, Pak. Padahal biasanya juga kalau suhunya dingin itu saya tahan, Pak. Tapi saat itu karena kebetulan dan lagi musim hujan juga mungkin, Pak. Jadi sering kayak ada timbul gejala alergi. Jadi waktu diperiksa itu dinyatakan alergi dingin, Pak. Padahal ya itu, Pak, sebelum-sebelumnya itu saya biasa-biasa aja sih, Pak, sebenarnya. Nah, kalau dari kejadian saya itu sebenarnya emang betul alergi atau bagaimana ya, Pak? Karena saya takut juga, Pak, kalau dikasih obat-obatan yang untuk mencegah alergi itu kalau saya konsumsi takutnya nanti kan padahal saya nggak alergi gitu, Pak. Takut salah obat jadi. Ya. Jadi reaksi alergi itu bisa saja penyebabnya suhu dingin misalnya kan. Ini biasanya suhu dingin ini bisa menyebabkan seperti galigato. Ya, galigato seperti kita kena ulat bulu ya. Ulat ya. Ini gata-gata semakin digarut semakin banyak udemnya. Itu yang sering terjadi. Kemudian bisa saja kondisi itu tidak terjadi setiap ada dingin terjadi dia tidak seperti itu ya. Bisa saja
pencetusnya itu kondisi kita itu mungkin pada saat itu kondisi kita itu sedang labil sehingga tubuh ini seharusnya tubuh kan melawan reaksi alergi itu. Jadi tubuh kita itu ada keseimbangan sebenarnya. Jadi karena kondisi tubuh kita yang tidak normal, jadi dia tidak bisa melawan. Nah, ini sering terjadi itu. Jadi makanya pada suatu saat alergi kita kadang-kadang tidak alergi karena tubuh bisa melawan reaksi alergi kita itu. Jadi tergantung juga nanti pada sel TH, sel T helper itu. Sel T helper itu juga pengatur sebenarnya dari sistem imun sendiri. Ya, jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Ya. Tapi ada juga reaksi alergi itu yang permanen ya. Artinya kalau makan udang misalnya kan bibirnya tebal-tebal kemudian gatal-gatal. Kalau tidak dimakan udang, kita ini ya. Nah, makanya dalam reaksi alergi apa aja sebaiknya kita itu ya kita sudah tahu, kita kan tidak tahu alergi kita itu apa. Nah, apalagi seperti Yulia misalnya kan sudah tahu bahwa ada kemungkinan ada alergi. Kita siapkan saja di dompet kita itu adalah antihistamin atau antiinflamasi. Antihistamin yang bagus diberikan, bagusnya adalah cetirizine. Cetirizine ini tidak menimbulkan efek kantuk. Kalau CTM, nah ini ngantuk kita olehnya. Nah, sehingga aktivitas kita, kegiatan kita akan terganggu. Nah, ini kelemahannya. Jadi biasa itu seorang farmasis ya di dalam dompetnya itu ada satu CTM, satu tablet CTM, satu tablet adalah analgetik misalnya kan. Nah, itu sering terjadi. Tidak ada masalah ya. Kita mengantisipasi. Apalagi alergi itu terjadi biasanya adalah kita pada daerah-daerah baru ya. Misalnya kita camping misalnya Bukit Tinggi, udah malam-malam itu kita berikan rasa tidak nyaman, pagi sudah terjadi galigatonya. Nah, itu satu contoh ya. Jadi ini bisa saja kita atasi menggunakan antihistamin saja, udah bisa itu. Antihistamin ya kasih dengan kortikosteroid ya. Pemakaian antihistamin dan kortikosteroid pada reaksi alergi itu tidak ada masalah. Hanya penggunaannya kan jangka pendek ya, hanya sementara ya. Yang dapat menimbulkan efek sistemik itu, efek samping itu kalau penggunaannya itu lama ya, penggunaan kortikosteroidnya lama. Nah, ini yang menyebabkan reaksi yang kita sebut dengan buffalo hair itu ya, di tengkuk kita tuh menebal dia, atau wajah itu wajah muka bulan ya, bulat dia besar ya. Nah, itu penggunaan yang jangka lama itu. Kalau jangka pendek tidak ada masalah. Itu kira-kira. Ya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Baik, silakan yang lain. Izin bertanya, Pak. Ya. Perkenalkan Pak, nama saya Noriza Fajar Raza, BP 232, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa mencerna susu sapi atau yang disebut laktos intoleran, Pak? Itu termasuk alergi atau tidak, Pak? Terima kasih, Pak. Bagaimana? Lagi? Bagaimana dengan orang-orang yang dia tidak bisa mencerna susu sapi, Pak, yang disebut laktos intoleran? Itu termasuk alergi atau tidak, Pak? Itu kasusnya adalah itu bukan alergi ya. Itu karena ada suatu enzim yang tidak dimiliki. Nah, itu bedanya ya, ada enzim yang tidak dimiliki oleh tubuhnya sehingga dia tidak bisa dicerna. Ini lain masalahnya. Alergi itu sebenarnya memang dua alergi itu penyebabnya. Yang pertama adalah alergi itu melibatkan reaksi imunologi, artinya melibatkan pembentukan IgE. Jadi kalau itu yang pertama reaksi alergi itu. Yang kedua non imunologi. Non imunologi itu contohnya adalah terjadi juga pelepasan histamin atau apa, tetapi tidak melalui IgE dia. Nah, misalnya senyawa neurogenik misalnya, ya neurogenik itu contohnya ada morfin, ada adrenalin, ya.
itu bisa juga melepaskan histamin. Nah, itu non imunologi namanya itu reaksinya. Atau bisa saja reaksi alergi itu ya, nah itu disebabkan oleh histamin yang berasal oleh senyawa yang kita gunakan tadi. Misalnya pada makan udang misalnya. Makan udang, makan nenas. Makan nenas itu nanti akan menyebabkan bibir kita gatal-gatal. Ya. Makanya nenas itu supaya menghindari jangan gatal, kita rendam dalam air garam. Ya. Nah, sehingga histaminnya itu tidak aktif lagi. Ya, inaktif dia. Nah, itu contohnya. Ya. Jadi itu reaksi juga yang tidak kita kehendaki tapi tidak bersifat imunologi. Ya. Imunologi. Jadi reaksi alergi itu adalah reaksi yang bersifat imunologi yang melibatkan IgE ya, itu maksudnya. Ya. Jadi histamin itu tidak hanya di dalam sel tubuh kita, tetapi juga terjadi berasal dari apakah hewan atau tumbuhan misalnya. Ya. Anda ingat dengan namanya miang ya, kacang miang, kemudian tebu ya, tebu itu juga punya miang, kemudian bambu ya. Itu kalau kena tubuh kita dia menempel itu. Ya. Miang itu sebenarnya dia adalah menempel pada suatu kelenjar di tumbuhan itu, kelenjar yang di dalam kelenjar itu ada histaminnya. Nah, jadi histamin itu. Nah, histamin inilah yang menyebabkan gatal-gatal. Ya, bisa ular itu juga sebenarnya histamin. Bisa ular, bisa serangga itu adalah histamin sebenarnya. Nah, jadi untuk mengatasi kita kena dengan bisa ular, kena dengan serangga itu, kita bisa mengatasinya dengan antihistamin. Ya. Nah, itu yang pertama. Apakah antihistamin itu bisa efektif mengatasi bisa ular itu? Tidak juga. Yang efektif kalau bisa ular itu dikasih anti bisa ular itu, maksudnya kan? Antibodi terhadap bisa ular, antibodi monoklonal biasanya itu. Jadi orang dikena ular, kemudian dikasih antiseranya. Itu lagi bagus lagi, ya sangat bagus dia digunakan ya. Jadi tidak gunakan antihistamin bisa digunakan bisa, tetapi tentu tidak efektif dia. Kenapa? Karena kekuatannya tidak sama. Ya bisa ular itu kekuatan tinggi misalnya seperti kobra itu. Nah, yang kita berikan antihistamin, difenidramin pula misalnya kan, itu tidak cocok dia. Ya, jadi bagusnya kalau untuk bisa ular kita kasih dengan antiseranya. Ya, silakan. Di lokal B ini juga ada yang sakit? Ada Pak, beberapa orang Pak. Ada berapa orang? Kalau itu kurang tahu Pak. Masa di lokalnya tidak tahu temannya yang sakit? Biasanya lapor ke Komting itu Pak, Komting angkatan. Yang sakit biasanya lapor ke Komting angkatannya Pak. Komting angkatan. Kita Iya, di Pak. sini tidak ada komtingnya. Nggak ada Pak. Kemana komtingnya? Komting angkatannya di kelas A Pak. Oh, di kelas A. Kalau di kelas A itu memang sudah ada yang positif 1 orang. Kemudian 4 orang ada yang demam, batuk. Lokal Anda gimana? Kalau di lokal B kemarin ada yang positif 1 orang, nggak salah Pak. Terus Lokal untuk B ini juga? Iya Pak. Ya. Oke. Kemudian Anda kan sekarang di semester 6 ya. Kalau di semester 6 ini Anda ancar-ancar lagi untuk penelitian. Jadi setelah KKN nanti kita tinggal lagi melaksanakan penelitian saja lagi. Ya, jadi Anda bisa juga tamat dengan 3,5 tahun ya. Saya masih ingat ya ada senior Anda 4 orang anak bimbingan saya itu
semuanya bisa selesai dengan 3,5 tahun. Ya, mudah-mudahan nanti yang BP19 juga hal yang sama. Ya, bisa cepat selesainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kan alergi ini misalnya misalnya kalau alergi kan ada yang dari turunan, itu apakah sampai dewasa hingga sampai tua gitu, apakah tidak dapat dihilangkan? Terus juga misalnya yang kedua itu pertanyaannya bagaimana untuk mencegah alergi ini turun kepada anak gitu, Pak? Ya. Mungkin itu. Kalau mencegah itu nggak bisa ya, karena itu ada satu gen yang dibawa ya, diturunkan ya. Tapi alergi itu bisa kita apakan, salah satunya kemarin itu ada dengan di serologi kita udah belajar dengan toleransi. Kita bangkitkan toleransi tubuh kita ya. Biasanya alergi makanan itu bisa kita bangkitkan dengan toleransi itu sendiri ya. Tapi kalau yang kalau terhadap obat itu agak sulit kita mengatasinya, membangkitkan toleransi itu. Kenapa? Karena toleransi itu kan kita memberikan antigen itu terus-menerus. Nah, kalau obat kita berikan terus-menerus tentu akan menimbulkan toksik nantinya. Ya, melewati dosis maksimal. Nah, ini yang cenderungnya. Tapi kalau makanan bisa kita atasi. Misalnya Anda alergi dengan telur misalnya. Nah, Anda yang alergi telur itu ya, Anda sudah tahu alergi telur, maka sebelum Anda makan telur, ya, Anda kasih makan dulu antihistamin. Nah, kemudian makanlah telur banyak-banyak. Nah, tidak ada masalah. Sehingga nanti muncul toleransinya. Ya, toleransi itu kan apa? Apa yang dimaksud toleransi? Ketidakmampuan tubuh untuk melangsungkan respon imun. Ya, dia tidak tahu lagi tidak bisa dia melangsungkan respon imun. Kenapa? Mungkin karena pemaparannya sudah terlalu banyak, atau yang kedua mungkin dianggapnya adalah sebagai bagian dari tubuh sendiri. Nah, ini yang menarik bagi kita. Jadi bisa saja terjadi itu. Ya. Jadi contohnya alergi itu misalnya pada asma, misalnya asma bronkial itu sebenarnya ada penyakit alergi itu. Asma alergi dengan misalnya dengan debu misalnya kan, nah, itu pemicunya ya, debu itu. Nah, 50% dari kalau orang tua ibunya alergi, nah, maka anaknya, jadi kalau salah satu orang tuanya alergi, maka anaknya 30% akan alergi. Tapi kalau bapak dan ibunya juga asma, maka sekitar 50% anaknya akan terjadi asma. Itu yang sering terjadi. Ya, untuk mengatasi itu, nah, kita bisa saja pada penderita asma itu gimana jalan keluarnya? Ini yang kita bawa dengan terapi renang itu, ya, renang. Jadi melatih otot-otot bronkusnya sehingga kuat, sehingga tidak lagi mudah terpapar dengan ya. Jadi kalau misalnya ada antigen masuk, maka kalau ototnya itu sudah kuat, maka responnya tidak ada, ya, tidak muncul lagi nantinya. Itu yang sering terjadi ya. Jadi bisa diatasi dengan renang misalnya. Itu biasanya pada alergi asma itu biasanya olahraganya adalah renang. Hilang itu biasanya. Silakan. Kalau Yulia dari mana? Yulia Indri dari mana? Saya dari Padang, Pak. Padang di mana, Padang? Di Tabing, Pak. Hah? Di Tabing, Pak. Oh, Tabing. Orang tuanya guru, enggak, bukan? Enggak, Pak. Apa tugas orang tuanya? Kalau ibu rumah tangga, Pak. Kalau papa buka usaha sendiri, Pak. Apa usaha sendirinya? Kalau kayak buka kedai aja, Pak. Di mana buka kedainya?
Di tabing itu juga, Pak. Tabing, ya. Jadi kalau kita pergi ke kedainya ketemu dengan papanya. Kadang-kadang, Pak. Kenapa kadang-kadang? Karena biasanya Papa juga keluar, Pak. Cari bunga pala, Pak. Keluar. Pala. Oke. Jam berapa pulangnya dari kampus ini? Ini masih di kampus ya? Enggak? Iya, Pak. Kos juga? Enggak, Pak. Di rumah sendiri, Pak. Iya. Ini kampus di ruang mana ini? Di Sekrebem, Pak. Oh, Sekrebem ya, lantai 3 ya? Iya, Pak. Oke. Baik, silakan yang lain. Novia Yola, di mana ini Novia Yola? Di kos, Pak. Di kos ya? Oh ya. Memang sayang sekali kita sangat jarang kita berinteraksi ya. Jadi saya tidak ada yang kenal ini orang-orangnya. Anak PA saya saja yang angkatan 2019 ini, saya punya anak PA, tidak ada ketemu-ketemu. Nurul Alimah di mana? Di kos, Pak. Di mana kosnya? Di Pasar Baru. Pasar Baru ya. Nurul Alimah asalnya dari mana? Di Pekanbaru, Pak. Dari Pekanbaru. Oh, Pekanbaru. Saya kira dari Payakumbuh tadi. Karena punya tas dari Mansiang kan. Laila Rizky dari mana ini? Laila Rizky. Jadi kalau kita perhatikan ya, pola pengobatan daripada alergi itu ya, yang pertama kalau masih reaksinya masih ringan, itu biasanya dikasih antihistamin dan antiinflamasi ya, antihistamin dan antiinflamasi ya. Tetapi kalau alergi itu sudah melibatkan ya terjadinya penurunan tekanan darah atau sesak nafas, maka obatnya itu ditambah nantinya ya, digunakan biasanya adalah diberikan injeksi adrenalin misalnya ya. Nah, kalau injeksi adrenalin kita tidak bisa ya, kita ke orang farmasis apoteker. Jadi ini terpaksa kita bawa ke klinik biasanya. Tapi kalau misalnya menggunakan antihistamin, antiinflamasi, ini bisa kita lakukan. Nah, ini yang untuk mengatasi daripada reaksi alergi itu. Reaksi alergi itu mudah tanda-tandanya. Dia akan memberikan reaksi, efeknya itu setelah beberapa saat kontak dengan bahan tersebut. Ya, beberapa kontak dia langsung menyebabkan alergi. Apa itu? Ya. Jadi kalau misalnya seperti memakan nenas, itu biasanya tidak disebut dengan alergi itu ya. Saya alergi dengan nenas bukan ya. Kenapa? Karena reaksi alergi itu adalah reaksi yang melibatkan IgE sebenarnya ya. Jadi kalau dia tidak melibatkan IgE itu bukan reaksi alergi ya. Walaupun di textbook disebutkan alergi itu ada dua, satu disebabkan melalui IgE, satu non IgE misalnya kan. Tetapi dalam definisi umum alergi itu adalah reaksi yang tidak dikehendaki yang disebabkan karena melalui reaksi pembentukan antibodi. Nah, itu alergi.
Silakan kalau masih ada lagi. Arsi Nugraha di mana nih? Nur Fatihah, Arsi Nur Fatihah, Ardi. Di mana Arsi? Masih unmute. Nah, silakan. Jadi laptopnya rusak ternyata ya. Nah, oke, oke. Minggu depan kita akan bahas lagi adalah tentang reaksi gastrointestinal ya, reaksi autoimun juga melibatkan saluran cerna lagi ya. Nah, ini kita coba nanti mengatasi penyakit-penyakit ini. Nggak ada lagi pertanyaan. Ini bagi yang dari kampus atau mau pulang lagi ya. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan absen, tugas-tugasnya dimasukkan. Kita akhiri bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Pak.